Halo semua, dalam video ini saya akan share mengenai bagaimana kasus saat kita ketemu dengan customer, atau mungkin Anda sebagai seorang sales profesional, Anda seorang entrepreneur, Anda seorang pengusaha yang dimana Anda harus ketemu dengan klien, ya, atau ketemu dengan calon customers. Nah, biasanya kalau ketemu dengan calon customers yang baru pertama kali kenal atau mungkin baru ketemu dan sebagainya, biasanya customer begitu kita kasih presentasi, ya, kita tunjukkan benefit dan sebagainya, kita kasih fasilitas begini, kita kasih keuntungan begini, customer akan bilang gini, saya akan kabarin lagi ya, nanti saya pelajari dulu. Nah, apakah sering begitu? Nanti saya akan kabarin lagi atau saya akan pelajari dulu. Dan biasanya orang sales bilang gimana? Oke Pak, boleh Pak, setuju sih Pak. Kapan kabarinnya ya? Kapan kabarinnya? Gitu kan? Nah, ternyata jawaban ini ya hampir customer bilangnya nantilah, nanti juga pasti saya akan kabarin. Nantilah saya akan kabarin. Nah, jawaban ini secara jawaban betul. Betul nggak? Betul secara jawaban. Tetapi jawaban ini menuju ke closing bisa jadi salah. Kenapa begitu? Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda klik di bawah, subscribe, dan juga like, dan juga share ke teman-teman Anda kalau Anda rasa ini benefit. Karena saya percaya, sharing is caring. Oke, kalau Anda ketemu dengan customer, ya berapa kali Anda ketemu dengan customer, ngobrol dengan klien, dan sebagainya, baru pertama kali, bahkan Anda mungkin prospecting, Anda kasih kartu nama, Anda perkenalan, Anda perkenalkan diri, Anda perkenalkan perusahaan. Terus customer bilang, oke, bagus sih, terima kasih proposalnya, terima kasih penawarannya, terima kasih juga profilnya. Nanti coba saya akan kabarin lagi. Nanti saya pelajari dulu ya. Terus orang sales bilang gimana? Oke Pak, boleh. Ya Kak, oke Pak, setuju Pak. Ya udah, nanti saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Atau kapan Pak kabarin saya? Biasanya seperti itu. Terus biasanya customer bilang gimana? Boleh deh, nantilah, pasti saya akan kabarin nanti ya. Pokoknya kan saat ini saya sedang sibuk, saat ini saya sedang ada urusan, saat ini saya sedang ada kebutuhan dulu yang lain, nanti pasti saya akan kabarin, tenang aja. Secepatnya saya akan kabarin. Secepatnya saya akan kabarin. Itu kan jawaban customer. Terus kita bilang, oke Pak, oke Bu. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Begitu customer bilang, nanti saya kabarin lagi, pengalaman saya, nggak tahu pengalaman Anda, pengalaman saya 90% customer bohong, nggak kabarin lagi. Dia bilang secepatnya kapan? Nggak kabarin lagi. Nggak ada. Dia bilang seminggu, bahkan lebih, bahkan bisa sebulan. Jadi customer bohong. Saya sebutnya sih heaven promise. Tahu heaven promise ya? Heaven promise itu janji. Heaven apa? Surga. Promise janji. Berarti janji surga doang. Bohong. Jadi kita nggak yakin, kita juga nggak percaya. Bukannya kita nggak berpikir positif ya, tapi kita melihat pengalaman saya, nggak tahu pengalaman Anda. Pengalaman saya 90% customer bohong. Jadi dia bilang, nanti saya kabarin lagi ya, secepatnya saya akan kabarin. Iya sih ada yang ngabarin, beneran ada, tapi cuma 10%, 90%-nya bohong. Nah, jadi daripada kita bilang begitu, saya sebutnya closer. By the way, saya tidak sebut sales. Kenapa? Kalau sales tuh, yaitu kita kalau jadi karakter orang sales kan, ya Pak, kapan Pak? Mumpung ada promo Pak. Kapan Pak? Sekarang Pak, mumpung lagi ada harga khusus Pak. Lagi ada special offer Pak. Kapan Pak? Mumpung lagi ada harga, ya ini bener-bener harga promo deal banget Pak. Terkesan kayak orang sales banget. Dan orang sales biasanya apa yang terjadi? Itu customer udah belum apa? Nanti deh gitu kan. Dan kalau kita seperti sales, ya, itu otomatis reputasi brand kita makin lama makin turun, gitu kan? Karena kita, ya Pak, kapan lagi Pak? Mumpung sekarang Pak, Bapak bisa kabarin saya kapan Pak? Kira-kira bisa besok nggak Pak? Kita lagi tunggu nih Pak, kita lagi ada begini, bisa kabarin saya secepatnya kapan ya Pak ya? Customer semakin dikejar, semakin saya lari, ya. Dan semakin Anda kejar, semakin reputasi brand Anda makin turun. Dan bargaining power customer semakin naik. Ini bagus nggak dalam hal negosiasi? Bisa jadi nggak bagus. Walaupun perusahaan Anda bagus, walaupun perusahaan Anda berkelas, walaupun perusahaan Anda mungkin top di industri Anda, market leader, tapi kalau sales Anda gayanya kayak gitu, ya, bisa jadi bargaining power customer makin lama makin tinggi. Ya, kalau makin lama makin tinggi, siapa yang lebih punya kontrol dalam negosiasi? Customer. Bisa jadi mungkin dia, boleh deh nanti, aduh saya sibuk banget nih, lagi saya mau keluar negeri dulu ya, nanti deh kalau saya ada waktu baru saya kabarin. Terus dikejar, kapan Pak? Ini saya lagi sibuk nih, saya lagi ada kepentingan urusan begini-begini, boleh nanti saya kabarin lagi. Oke Pak, boleh Pak, kapan kira-kira Pak?
Semakin kita begitu, semakin itu loh. Itu yang terjadi. Ya, apakah Anda mengalami seperti itu? Saya sih pengalaman saya begitu. Maka saya ganti approach-nya. Ya, kenapa? Kalau begitu terus lama-lama customer akan merasa makin tinggi dan makin negosiasinya makin merasa nanti kalau gitu boleh deh, saya minta diskonnya tambah ya. Tambah dong diskonnya, ini sih kurang, segini sih kurang. Bayarnya kalau bisa minta tempo ya. 25 tahun boleh nggak bayarnya cicilan? Ya, minta dicicil 25 tahun. Karena makin lama makin tinggi. Customer begitu kadang-kadang. Nggak semua sih. Nggak semua. Cuma kebanyakan begitu. Karena kita semakin kejar, customer semakin lari. Jadi saya approach-nya nggak begitu. Saya pertanyaan gini. Yang punya kebutuhan saya atau customer? Yang punya kebutuhan atau yang punya problem, yang punya masalah, yang saat ini mungkin mengalami hal yang kendala gitu. Yang lebih punya problem siapa? Customer apa saya? Seharusnya customer. Ya, jadi kalau dia makin lama makin nunggu, problemnya dia keep, masalahnya dia keep. Ya kan? Kalau dia makin lama makin cepat, berarti masalahnya bisa teratasi kan? Masalahnya bisa cepat-cepat diberesin. Kendalanya bisa cepat-cepat ditangani. Karena problemnya di dia. Semakin problemnya dia hold, semakin dia lama, semakin problemnya tuh dia pegang terus. Nah, kalau problem dipegang terus, makin lama makin baik apa tidak baik? Nah, mindsetnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau dia makin lama, ya nggak apa-apa, problemnya Bapak keep. Gitu kan? Ya. Anyway, that's the mindset. Nah, jadi mindset kita, waktu saat kita mau negosiasi dengan klien dan customer, kita maunya minimal sama. Positioningnya sama. Ya, tidak lebih tinggi, kitanya tidak lebih tinggi, atau dianya tidak lebih tinggi, tapi minimal sama. Kalau kita bisa lebih tinggi sedikit, lebih baik. Ya, karena kita lebih punya bargaining power. Kita lebih punya mungkin hal-hal yang bisa kita negosiasi. Tapi kalau customer jauh di atas kita, nah itu pastinya dia akan banding-banding harga, dan seberapapun Anda punya kualitas dan sebagainya, customer akan selalu minta harga lebih murah. Kenapa? Bargaining power dia tinggi. Itu yang penjelas. Jadi kenapa bisa begitu? Gara-gara Anda responnya seperti itu, kejar seperti orang sales. Maka closer, saya bilang, oke, sure Pak. Sure Pak. Oh iya, by the way Pak, sebelum kita tutup Pak, satu hal Pak, by the way Bapak tahu dari mana Pak tentang kami? Ya, oh Pak, sure, oke Pak, it's okay, no problem Pak, it's okay ya. By the way Pak, satu hal Pak, Bapak tahu dari mana bisa hubungi kami? By the way, yang bikin Bapak interest apa sih Pak? Bisa hubungi kami? Ya, ingat how-nya, bukan sure Pak, by the way, oh iya Pak, satu lagi Pak, sebelum tutup kita, boleh tahu Pak, Bapak tahu dari mana? Nadanya itu penting, tone-nya itu penting. Oh ya Pak, by the way Pak, oke, sure Pak. Nanti saya kabarin lagi. Oh sure Pak, it's okay. Oh ya Pak, by the way satu hal lagi Pak, sebelum kita tutup, Bapak tahu dari mana Pak? Bapak hubungi kami tahu dari mana? Bapak tahu kami dari mana? Bisa begitu. Bapak tahu kami dari mana? Oh ya, saya dari website. Oh iya sih Pak. Emang kita semua rata-rata lihat website ya Pak ya? Ya boleh Pak, sure, nanti kalau Bapak ada. By the way Bapak interestnya di mana Pak? Bisa hubungi kami. Iya, saya tuh ada interest di sini. Oh, oke, setuju sih Pak. Emang pasti kita ada beberapa interest ya. Oke, so rencana Bapak gimana dari situ? Ya, mungkin nanti saya akan kabarin. Syukur Pak. By the way Pak, Bapak kalau mau kabarin saya juga, memang saya beberapa waktunya agak nggak terlalu available, nggak terlalu ini. Kalau kayak saya slow respon, sorry Pak, Bapak ingetin saya aja. Bapak bisa ingatkan saya saja, atau Bapak bisa WA saja. Kalau saya agak slow respon, mohon maaf Pak, karena saya ada beberapa klien yang saya tangani juga. Ada beberapa klien yang saya tangani juga, ya. Tapi in nada yang tidak sombong, bukan nada yang kita arogan, tapi nadanya kita emang beneran ada klien gitu loh. Emang kita juga ada beberapa schedule yang harus kita urus. Dengan demikian, customer akan merasa ini orang ini bukan orang yang santai, orang yang ngeflow, orang yang needy dalam tanda kutip. Tapi dia juga punya priority, dan kepentingan saya pun juga nggak terlalu sepenting gimana gitu loh. Bukannya nggak penting ya. Jadi dia juga punya banyak prioritas. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya Bapak mau kabarin lagi, it's okay. It's your decision gitu kan. Tapi ya basically you keep the problem. Itu mindsetnya. Tapi ingat, penting. Bukan dengan nada arogan, tapi dengan how yang tepat. Kita tetap humble, ya. Tapi justru dengan kita tidak ngejar, reputasi kita makin lama makin naik. Oh, jadi customer akan merasa, wow, your time is really important. Your time is really valuable, ya kan? Oh ya Pak, setuju sih Pak. Boleh Pak. Oh, it's okay. Bapak kan bisa kabari, it's okay. Oh, by the way Pak, sebelum kita tutup Pak, Bapak tahu kami dari mana?
Oh oke, ya memang dari website. Oh setuju sih Pak. Apa sih Pak yang membuat Bapak interest, sebelum kita satu hal Pak, apa sih yang membuat Bapak interest di menghubungi kami? Ya karena gini websitenya bagus gini. Oh sure. Oke Pak, anyway Bapak bisa hubungi kita. Nanti saya akan kasih waktu saya. By the way saya juga ada beberapa hal yang harus saya beresin. Kalau saya slow respon, sorry, mohon maaf ya Pak ya. Karena memang saya beberapa hal, tapi pasti saya balas Pak. Dengan demikian reputasi Anda makin lama makin naik. Customer akan melihat you are not salesman. You are not orang sales yang ngejar-ngejar. You are someone yang bisa bantu klien itu, dan Anda juga punya prioritas yang harus Anda kerjakan. Dan customer akan hargai itu. They are more respect to you. Itu poin saya, ya. So, kenapa kita tidak bilang, oke Pak, kapan kabari lagi? Because that's a salesman character. Kebanyakan orang atau kebanyakan customer saat ini apalagi sudah sangat picky, sudah sangat pinter, dan mereka sudah sangat tahu bagaimana gaya salesman. Dan kalau Anda terus-terusan pakai gaya salesman, Anda akan sulit closing. Ya. Nah, semoga dengan apa yang bisa saya bagikan bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu dan semoga Anda bisa closing lebih banyak lagi. By the way, kalau Anda ingin tahu lebih banyak bagaimana cara Anda bisa lebih belajar untuk closing lebih banyak lagi, bisa hubungi tim kami di bawah. Oke? Sukses selalu dan salam pengusaha.